hutang sehingga negara kita mudah dipermainkan oleh negara yang lain. Mengapa semua hal ini terjadi? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan dikarenakan negara kita sibuk membangun aksesoris duniawi yang mereka anggap sangat berharga. Tak heran apabila ada seorang pejabat yang memiliki jabatan tinggi namun jiwanya miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Law kana kaifa yakun. Walhamdu fil ula wal akhirah wa huwal alimul khabir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan yang saya banggakan kepada seluruh para peserta pengikut lomba literasi se-Indonesia. Awalan kata yang paling bermakna, tiada kata yang paling indah dan tiada senyuman yang paling meriah selain kata memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada sang Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang membuat goncangan terhadap alam semesta ini, seorang Nabi yang membuat heboh para malaikat Allah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu dan seayung langkah demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Kemuliaan dan kehormatan yang sebenarnya adalah ketika hati kita terbebas bergantung pada selain Allah. Perjuangan kita dalam menjaga harga diri dari meminta-minta pada selain Allah, maka bukti dari kemuliaan sebenarnya. Dan jiwa mandiri adalah kunci dari harga diri. Maka oleh karena itu terbukalah hati Al-Fakir untuk mengukir satu syarahan yang berjudul dengan membangun jiwa mandiri santri untuk membangun negeri ini. Hadirin yang berbahagia, satu hal yang telah hilang dalam bangsa kita yaitu harga diri. Bangsa kita, negara kita terlalu sibuk beraturan terhadap negeri yang lain dalam usaha pinjaman maupun investasi. Maka tak diherankan lagi apabila negara kita selalu dilirikan dengan hutang sehingga negara kita mudah dipermainkan oleh negara yang lain. Mengapa semua hal ini terjadi? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan dikarenakan negara kita sibuk membangun aksesoris duniawi yang mereka anggap sangat berharga. Tak heran apabila ada seorang pejabat yang memiliki jabatan tinggi namun jiwanya miskin. Hadirin yang berbahagia, kita selaku santri harus mulai bangkit untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang mandiri. Negeri yang mandiri tidak akan pernah terwujud, negeri yang mandiri tidak akan pernah terbentuk apabila pribadi-pribadi yang menyusun negeri ini tidak pernah belajar menjadi pribadi yang mandiri. Jadi kita selaku santri, apa yang harus kita mulai semua ini? Yang pertama,
jiwa mandiri, dan sikap mental. Seorang santri harus memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi pribadi yang sangat mandiri. Jika mereka membebani orang lain, maka mereka lakukan sesuatu apa yang bisa ia lakukan. Jika seorang santri membebani orang tuanya, maka hanya dirinya yang akan membalas semua perbuatan mereka. Begitu juga terhadap guru, teman maupun kawan-kawannya. Seorang santri yang sejati itu seperti kayu jati, siap hidup mandiri, tidak mudah sengsara walaupun hidup di hutan belantara, siap berpendirian kuat menebarkan manfaat. Dan janganlah seorang santri menjadi hina dikarenakan mereka menjadi penalu atau peminta-minta yang hanya menyusahkan orang lain. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, seorang santri harus memiliki keberanian. Berani dalam hal apa? Berani dalam hal mencoba dan mengambil resiko. Jika kalian para santri telah gagal 10 kali, maka ingatlah masih ada orang lain yang telah gagal 15 kali sebelum mencapai keberhasilan. Memperoleh sebuah kesuksesan tanpa bersusah payah dan mengorbankan diri, itulah cuma mimpi. Sungguh, dunia ini hanyalah milik orang pemberani. Kebahagiaan, kehormatan, dan kesuksesan hanya dapat dirangkul, hanya dapat diambil oleh orang pemberani. Sedangkan mereka para pengecut tidak pernah melakukan apa-apa, dikarenakan mereka telah melumpuhkan buatan mereka sendiri. Lawanlah ketakutan dengan keberanian. Jikalau kalian takut dengan sebuah perkara, ingatlah mungkin perkara tersebut akan mentakuti kalian. Jikalau kalian takut tenggelam, maka cebokkanlah diri dalam air. Jikalau kalian takut kegelapan, maka berjalanlah ke tempat yang gelap. Semakin kalian lawan rasa ketakutan, maka insya Allah keberanian ini akan muncul secara perlahan-lahan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dan yang ketiga, seorang santri harus menikmati proses. Segala sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Menjalani proses adalah sunnatullah. Kita tidak tahu kapan negara ini, bangsa ini akan mulai bangkit. Mungkin sehari maupun 2 hari yang akan mendatang. Kita harus menikmati perjuangan kita. Kita harus menikmati tetesan air mata kita, dan kita harus menikmati tetesan darah kita yang kita tumpahkan. Perjuangan ini bukan proses penderitaan diri untuk mencapai tujuan, tetapi perjuangan ini untuk memantaskan diri dapat meraih sebuah tujuan. Raihlah sebuah tujuan, lakukanlah yang terbaik, dan jangan pikirkan hasilnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang hasil yang kalian peroleh, tetapi Allah memandang kegigihan kalian dalam berproses. Hadirin yang berbahagia, kita tidak tahu kapan bangsa ini bangkit. Walaupun bagaimanapun, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mulai bangkit. Ingat, ada seorang kakek yang semangat sekali menanam pohon kurma. Seorang pemuda bertanya kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, mengapa engkau begitu bersemangat untuk menanam pohon, sedangkan usiamu sudah tua?" Apa jawaban kakek tersebut? Kakek itu menjawab, "Wahai cucu-cucuku, wahai pemuda yang sedang bertanya, apa yang kita makan hasil hari ini bukankah bukan hasil dari payah orang dulu? Jadi tugas kita sekarang mewariskan apa yang telah dilakukan oleh orang dulu untuk bisa nikmati orang setelah kita." Dengan intinya, jiwa mandiri ini bukan untuk membuat kita dibanggakan diri, tetapi menjadi jiwa yang mandiri membuat kita memiliki harga diri, berprestasi, dan dapat menciptakan negeri yang mandiri. Mungkin hanya ini yang dapat sang khatib sampaikan. Lebih dan kurang al-fakir mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.